Cerita ini mengisahkan tentang Feli yang sedang memikirkan biaya untuk membeli obat ibunya, mencoba untuk meminta pinjaman uang kepada Raisa. Namun Raisa menolaknya dengan kasar dan tidak sopan. Suatu hari, Raisa kehilangan uangnya dan Feli pun dituduh sebagai orang yang mencuri uang Raisa. Bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi? Hidup memang ujian. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Tidak semua hal bisa dilihat dari luar. Terkadang, sebuah kesalahpahaman bisa membawa dampak yang besar bagi seseorang, meskipun ia tidak berniat buruk. Namun, kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Inilah kisah tentang prasangka, persahabatan, dan keberanian menghadapi kenyataan. Halo Feli, Hai Charlie, kamu kenapa kok kelihatan pusing gitu sih? ibuku sakit, obatnya sudah habis. Terus gimana? Kamu tahu sendiri, pekerjaan ayahku cuma bisa buat makan sehari-hari. Jadi aku harus bantu cari uang secepat mungkin. Oh ya, kamu ada uang 120.000 nggak buat aku pinjam dulu? Kalau aku sih ada uangnya, tapi di rumah. Kalau besok gimana? Ya, padahal aku mau beli obatnya siang ini. Kamu coba pinjam ke Raisa aja, dia pasti ada. Emang dia mau pinjamnya aku? Ya kan kamu bisa coba dulu. Ya udah deh. Ya udah, aku mau pergi ke kelas dulu ya. Setelah berbincang dengan Shirley, Feli akhirnya memberanikan diri untuk menemui Raisa. Meski ragu, ia tahu bahwa ini satu-satunya cara agar ibunya bisa segera mendapatkan obat. Dan akhirnya Feli pun pergi menemui Raisa. Permisi, ada keperluan sama Raisa, boleh aku ngomong sama kamu? Ada perlu apa ya? Jadi gini, aku mau pinjam uang sama kamu 120.000. Ada nggak buat aku beli obat ibu aku? Ada sih, cuman aku nggak mau deh pinjemin ke kamu. Emangnya kenapa? Emangnya kamu kapan bisa balikin uang aku? Nanti kamu bawa kabur uang aku lagi. Enggak kok, cuman aku belum tahu sih kapan kembaliin uang kamu, tapi aku janji bakal balikin. Tapi kan orang tua kamu pekerjaannya nggak jelas ya. Mana bisa sih kamu balikin uang aku? Tolong dong, Sa. Butuh banget nih. Orang nggak mau pinjemin kok maksa banget sih, dasar aneh. Iya nggak tahu tuh. Ah, ya udah deh. Ya udah sana pergi, miskin. Saat jam pulang sekolah, Nadia segera memanggil Feli yang hendak keluar dari kelas. Karena mendengar cerita dari Shirley, rasa ingin tahu membuat Nadia ingin mengajukan pertanyaan kepada Feli. Feli, bentar. Maaf nih, aku mau nanya dong. Mau nanya apa? Kita ngomongnya di luar aja ya. Dengar-dengar kata Shirley kamu pinjam uangnya Raisa ya untuk beli obat ibu kamu. Jadi gimana? Dapat pinjaman dari Raisa? Enggak. Aku malah dihina di depan temannya. Yang sabar ya. Gimana kalau kamu ikut ke rumah aku aja? Nanti aku pinjemin. Beneran. Terima kasih ya, Nat. Iya, sama-sama. Oh iya, aku baru ingat mau beli pulpen. Kamu mau ikut aku atau langsung pulang aja? Langsung pulang aja. Oke. Feli, hati-hati ya. Iya, kamu juga. Selesai berbincang dengan Nadia, Feli memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu dan memastikan kondisi ibunya. Setelahnya, ia pergi ke rumah Nadia untuk meminjam uang yang telah dijanjikan oleh Nadia. Keesokan harinya, suasana kelas masih tampak seperti biasa.
Tapi tak disangka sebuah insiden kehilangan membuat semuanya berubah. Pada saat jam istirahat, Raisa mengajak Sherly dan Nadia untuk pergi ke kantin. Nadia, Sherly, kita ke kantin yuk. Ayo. Oh iya, katanya hari ini kita ada kerja kelompok ya? Iya, katanya kelompoknya kita pilih sendiri. Bentar dong. Kayaknya HP aku ketinggalan di kelas deh. Aku pergi ambil dulu ya. Ya udah deh, buruan ya. Ya udah, aku pergi dulu ya ambil HP. Oke. Beberapa waktu kemudian, Lisa berjalan sendiri sambil memikirkan suatu hal di dalam hatinya yang menjadi bebannya saat itu. Ketika berada di dalam kelas, gelagatnya dicurigai oleh temannya sendiri. Dompet lagi seret banget lagi. Oh iya, Raisa kan habis dikasih uang sama papanya. Wah, uangnya banyak juga. Banyak banget, gila. Kamu ngapain? Kamu ngagetin aja. Itu uang siapa? Bukan dari itu uangnya Raisa ya? Kamu nyuri ya? Nih, gimana kalau kita bagi dua aja? Tapi kalau nggak bisa bagi, tapi nggak apa-apa kita bagi dua aja. Aku mau ke kantin dulu. Aku juga mau ke kantin nih. Ayo barengan. Tanpa ada yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Sherly dan Lisa kembali kepada Raisa dan Nadia, seperti tak ada yang berbeda. Suasana tampak biasa saja, padahal sebuah kesalahpahaman perlahan mulai terbentuk dan tuduhan yang salah pun akan segera terjadi. Maaf ya tadi aku lama. Iya nggak apa-apa kok. Ada Lisa. Yaudah yuk kita ke kantin. Setelah makan di kantin dan bel masuk berbunyi, mereka semua kembali ke kelas mereka. Bener kan yang aku bilang tadi? Iya nih, parah sih. Kamu ngapain? Maaf ya, tadi aku nggak sengaja jatuhin tas kamu. Udah aku taruh balik kok. Oh, iya. Duh, kok uangku nggak ada ya? Gimana nih, uang aku beneran gak ada loh. Wah, jangan-jangan si Feli tuh yang ambil. Hah, Feli? Iya, tadi kan dia ada pegang tas kamu. Iya, jangan-jangan dia yang ada, kan dia mau pengobatan ibunya. Iya, bener juga tuh. Mana sih si Feli itu? Itu Feli. Woi, Feli. Ih, si Feli. Woi, Feli. Ada apa? Kamu kan yang ambil uang aku? Uang apa? Alah, nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Iya, tadi kan kamu yang jatuhin tasnya Raisa. Iya, memang aku jatuhin, tapi aku nggak ngambil apa-apa. Alah, dasar penculik. Aku emang nggak jelas, tapi aku nggak bakal ngambil apa-apa. Kalian gak boleh kayak gitu. Emangnya ada bukti? Alah, omong kosong. Ayo. Ayo. Ketika Nadia dan Sherly sedang duduk santai di teras kelas, Sherly yang terus memikirkan kejadian sebelumnya tanpa sengaja mengatakan yang sebenarnya kepada Nadia. Aku jadi kasihan deh sama si Feli. Iya nih. Ya, padahal aku juga dapat sebagiannya sih. Hah? Maksudnya? Oh, enggak apa-apa kok. Ser, Enggak apa-apa kok. Sherly, Jadi sebenarnya kemarin itu aku ke kelas ambil HP.
Tapi aku lihat si Lisa ambil uang, tapi nggak tahu punya siapa. Yang aku lihat itu dari dompetnya si Raisa. Apa? Wah, jangan-jangan si Lisan yang ambil uangnya. Nggak tahu. Ya udah kita ke kelas aja yuk. Ayo. Lisa. Ada apa? Kamu ya yang nyuri uangnya Raisa? Hah? Soalnya kemarin Sherly bilang dia lihat kamu ambil uang di dompetnya Raisa. Si Sherly tahu apa sih? Sok tahu banget. Udahlah, ngaku aja. Urusan kamu apa sih? Gak boleh gitu, yang namanya mencuri itu gak benar tahu. Apa sih? Gak jelas banget. Coba kamu pikirin deh. Padahal aku belum selesai ngomong loh. Sher, kamu yang ngomong ke Nadia ya kalau aku yang mencuri uang Raisa? Ya maaf, soalnya kemarin aku keceplosan dan sampai sekarang aku juga kepikiran terus sih. Aku juga kayak gitu, merasa bersalah. Apa kita minta maaf aja ya dan kembaliin uangnya? Oh, jadi kalian yang ambil uang aku? Raisa, maaf ya. Soalnya kemarin kita kepepet banget. Jadi sekarang mana uang aku? Nih aku kembaliin kok. Ini aku juga. Maaf ya, Sa. Ya, aku juga minta maaf ya, Raisa. Ya udah, nggak apa-apa. Duh, mana kemarin kita udah nuduh si Feli. Jadi kita sekarang semua harus minta maaf sama Feli. Ayo kita minta maaf. Ayo kita cari orangnya. Kebenaran akhirnya terungkap. Lisa dan Sherly memberanikan diri untuk mengaku dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah melukai hati seorang teman. Biasanya Feli jam istirahat begini ada di mana ya? Biasanya Feli sih ada di taman. Itu si Feli. Feli! Apa kalian mau nuduh aku apa lagi? Enggak kok, kita kesini cuma mau minta maaf aja. Soalnya kemarin udah nuduh kamu nyuri uang si Raisa. Iya, aku juga minta maaf ya, Fel. Soalnya kemarin aku juga ikut-ikutan. Aku juga minta maaf ya Feli, soalnya kemarin udah nitip kamu, terus aku juga udah menghina orang tua kamu. Iya nggak apa-apa, udah aku maafin kok. Ya udah, ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau belum ada bukti, jangan asal nuduh sembarangan. Jadi kita udah baikan nih. Iya Iya dong. Ya udah kita coba kita bareng yuk. Yuk. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tuduhan tanpa bukti bisa menyakitkan. Tapi, keberanian untuk mengakui kesalahan dan hati yang tulus untuk memaafkan akan selalu membawa jalan menuju kebaikan. Karena pada akhirnya persahabatan yang jujur akan selalu menemukan jalannya kembali. Terus harapkan agar suatu saat berjumpa lagi. Semoga saja ku sempat berkenal denganmu. Ini kalian yang ngambil uang aku. Sekarang mana uang? Bentar Feli. Lupa. Bisa jangan lihat. Dari Raisa. Mana ya uang aku gak ada loh. Wah, jangan si Feli yang ambil. Hah? Feli? Iya, tadi kan dia ada di kelas kamu.